Oke, kalau sudah siap, angkat jempol kalian. Oke, mantap. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman yang telah meluangkan waktunya pada sore hari ini untuk berdiskusi. Untuk selanjutnya, sebelum kita mulai, marilah kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Kami peserta kelas CPNS tahun 2025, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, Angkatan 13 kelompok 1 sub C. Nama saya Abdinatiani, asal KPP Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Alvin Abdillah, asal dari KPP Yogyakarta. Perkenalkan, nama saya Dias dari KPP Semarang. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Amin Firman Saputra, asal dari KPP Yogyakarta. Perkenalkan, saya Alma Faridina Juanita, KPP Yogyakarta. Baik, terima kasih Mas Alvin, Mas Wahyu, Mas Amin, dan Mbak Alma untuk sore hari ini mendiskusikan tugas kelompok terkait isu-isu terkini dalam lingkup nasional yang berkaitan dengan kedudukan dan peran ASN untuk terwujudnya smart governance. Dan juga nanti kita kaitkan dengan modul pembelajaran kita pada agenda ketiga ini, yaitu smart ASN dan juga manajemen ASN. Nanti sistem dan teknisnya sama seperti kemarin, kita pemaparan tiap orang terkait isu-isu dan berita yang sudah didapatkan. Mungkin langsung saja kita mulai dari Mas Alvin. Ya, terima kasih Mas Abe atas kesempatannya. Isu yang saya ambil yaitu tentang BSN yang mencatat 3,64 miliar kehilangan siber di masa setengah tahun ini. Jadi di isu yang saya ambil ini tercatat bahwa Badan Nasib Badan Siber dan Sandi Negara atau BSN mencatat adanya 3,6 miliar serangan siber atau anomali trafik di Indonesia. Kemudian metode 5W1H-nya yaitu yang pertama buat atau apa, yaitu BSN mencatat 3,64 miliar serangan atau anomali trafik siber hanya dalam 7 bulan pertama tahun 2025. Nah, ini setara dengan total serangan 5 tahun terakhir. Kemudian yang kedua, who atau siapa, yaitu targetnya adalah infrastruktur digital Indonesia, mulai dari sistem pemerintah, layanan publik hingga sektor swasta yang terhubung dengan SPBE. Kemudian yang ketiga yaitu when atau kapan, periodenya yaitu Januari hingga Juli tahun 2025. Kemudian yang keempat yaitu where atau di mana, ruang siber nasional mencakup sistem digital pemerintah seperti BUMN dan sektor penting. Dan yang kelima yaitu why atau mengapa, tingginya ketergantungan pada layanan digital, lemahnya pengamanan, bagian sistem dan masih kurangnya literasi keamanan digital. Dan yang terakhir yaitu how atau bagaimana, serangan bervariasi mulai dari malware, phishing, brute force, dan ransomware serta trafik anomali ke infrastruktur jaringan. Kemudian analisis singkatnya yaitu yang pertama angka 3,64 miliar menunjukkan eskalasi masif ancaman digital terhadap negara. Yang kedua yaitu menjadi tantangan serius bagi kebijakan publik
jika ada data pribadi atau layanan pemerintah terganggu. Masyarakat akan ragu terhadap digitalisasi pelayanan. Dan yang ketiga yaitu pemerintah sedang menyiapkan RUU pendukung PDB untuk memperkuat tata kelola dan sanksi. Kemudian pilar literasi digital. Yang pertama yaitu cakap bermedia digital. ASN harus mampu mengenali anomali, menggunakan sistem dengan aman, dan melaporkan insiden siber. Dan yang kedua yaitu digital culture, itu membiasakan budaya cyber hygiene, update sistem atas berbuat MFA Dan sepertinya dari Alma kehilangan sinyal dan menunjukkan sinyal Alma yang rekam. Aku mau baleni sih beberapa bagian masih kurang kerekor. Tapi masih kerekor. Sampai sekarang masih kerekor kan? Tapi beda rekotan. Hah? Beda penyimpanan. Mau tak? Mau sih. Dia mati terus mati. Selesai kita nyalakan. ulang KKP. rencana aksi ya. Selanjutnya yaitu rencana aksi. Yang pertama yaitu perkuat monitoring dan deteksi dini. Yang kedua yaitu simulasi insiden respon di tiap instansi. Yang ketiga yaitu harmonisasi regulasi RUU pendukung UU PDB. Yang keempat yaitu latihan keamanan siber rutin untuk ASN. Yang keempat yaitu penerapan standar ISO untuk semua instansi strategis. Yang terakhir yaitu integrasi nasional cyber di silent framework yang melibatkan ASN, swasta, dan masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya, Mas Abi. Saya kembalikan ke Mas Abi. Baik, terima kasih Mas Alvin yang telah menyampaikan paparannya. Mungkin sebelum kita tanggapi, bisa langsung disambung saja dengan Mas Wahyu Multias, karena tadi sepertinya juga tentang serangan cyber. Sudah siap, Mas? Ya, sudah. Isu yang saya ambil itu situs DPRD Pagar Alam diretas. Isu ini jika ditinjau dari 4 pilar literasi digital itu maksudnya di keamanan digital. Itu kalau dimasukkan dalam 5W1H, satunya kan what apa? Aksi defense terhadap situs resmi DPRD Kota Pagar Alam oleh hacker yang menyebut diri Stargaze. Situs mengalami perubahan tampilan menjadi latar hitam dengan gambar demonstran membawa bendera merah putih disertai teks kritik tajam kepada perwakilan rakyat. Yang kedua, siapa? Pelaku adalah hacker dengan identitas Stargaze yang terafiliasi dengan berbagai komunitas. Target serangan adalah situs DPRD Pagar Alam, lembaga pemerintah daerah. Yang ketiga, mengapa? Aksi ini bukan sekedar iseng. Hacker meninggalkan pesan sindiran keras pada anggota DPRD yang dianggap lupa rakyatnya, dengan harapan agar wakil rakyat mau mendengarkan dan memperhatikan aspirasi masyarakat sebelum rakyat muak. Selain itu, aksi ini menunjukkan kritik terhadap lemahnya keamanan siber institusi pemerintah daerah. Yang keempat, di mana insiden ini terjadi di situs resmi DPRD Kota Pagar Alam yang berlokasi di Sumatera Selatan. Yang kelima, kapan berita ini dipublikasikan pada 27 Agustus 2025 saat aksi pertasan dan defense tersebut terungkap. Bagaimana? Teknik yang digunakan adalah di defense, yakni mengganti tampilan website untuk menyampaikan pesan. Hacker ini menyisipkan pesan kritik langsung dan
visual simbolik, gambar demonstran, dan sindiran keras kepada DPRD. Dari sisi dampak, insiden ini menggarisbawahi kerentanan keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah dan dapat menurunkan kepercayaan publik. Di sisi lain, meski aksinya menyuarakan kritika sosial, tindakan seperti ini tetap melanggar hukum. Meskipun beberapa netizen mungkin melihat sebagai protes heroik. Untuk solusi mengatasi keamanan siber pemerintah ini, yang pertama menguatkan kebijakan dan regulasi. Yang kedua, meningkatkan infrastruktur keamanan. Tiga, meningkatkan kapasitas SDM. Yang keempat, kolaborasi dan kemitraan. Yang kelima, sistem pemantauan deteksi dini. Yang keenam, budaya keamanan siber di pemerintahan. Saya rasa cukup. Baik, terima kasih Mas Wahyu dan Mas Alvin. Mungkin karena keduanya hampir mirip ya, mungkin saya ingin bertanya sebentar kalau apakah ada langkah dari pemerintah yang sudah coba dilakukan untuk mengatasi keamanan cyber dari serangan cyber ini, langkah-langkah yang mungkin sudah berhasil ketika ada serangan cyber, pemerintah berhasil mengatasinya. Mungkin ada ditemukan? Kalau untuk dari pemerintahnya sih sudah berkolaborasi dengan BSSN, Federasi Berdasar di Negara, sebagai koordinator utama. Oke, baik, terima kasih. Jadi memang sudah ada sinergitas ya dengan badan cyber dan sandi negara ya untuk mengatasinya. Sudah. Oke, baik, siap. Terima kasih. Kita lanjutkan saja pemaparan dari Amin. Terima kasih untuk waktunya diberikan. Di sini saya mengambil isu tentang adanya ribuan aplikasi pemerintah memperban NB sebut bikin sulit rakyat. Sebabnya atau apanya, Kalau menyampaikan bahwa keberadaan ribuan aplikasi pemerintah justru mempersulit masyarakat dalam mengakses layanan publik. Pemerintah berencana memangkas jumlah aplikasi agar lebih berintegritas dan efektif. Untuk dunia atau siapa? Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Anwar Anas. Siapa pula yang terlibat selain RB? Pertemuan juga melibatkan jumlah praktisi dan ahli digital memberikan masukan tentang pencapaian transformasi digital pelayanan publik. Atau kapan? Pernyataan ini disampaikan pada Senin November 2023 dalam sebuah pertemuan di Jakarta. Sebenarnya, di mana pernyataan disampaikan diadakan di Jakarta saat Menpan RB bertemu dengan praktisi dan ahli digital. Atau mengapa hal ini penting? Karena terlalu banyak aplikasi pemerintah justru mensulitkan masyarakat dalam mengakses layanan. Tujuannya adalah mempercepat dan mempermudah pelayanan publik, selalu integrasi khususnya lewat skema SPBE atau dalam panjangannya Sistem Pembasis Elektronik dan GovTech. Bagaimana pemerintah berencana menyelesaikannya? Pemerintah akan mengurangi jumlah aplikasi dan mengintegrasikan layanan ke dalam sistem yang lebih sederhana dan berpusat. Terdapat juga persiapan transformasi digital dan kepaduan layanan digital nasional sebagai langkah kebijakan pemerintah.
4 pilar literasi digital berdasarkan dari Kementerian Kominfo melalui jumlah sumber resmi digital skill, kemampuan individu untuk memahami dan menggunakan perangkat keras, lunak serta plastik di kehidupan sehari-hari. Digital kultur, aktivitas di ruang digital tetap diberikan masa-masa aktivitas luas. Akan dan menjelaskan berbagai program strategis untuk mewujudkan literasi digital berbasis 4 pilar, yaitu Gerakan Nasional Literasi Digital, peluncuran modul literasi digital, inisiatif plafon literasi oleh ruang guru, pelatihan khusus di daerah dan rencana strategis pembangunan SDM digital. Mungkin cukup Mas AB penjelasan dari saya. Ya, topik isu yang diangkat Pak Amin juga cukup menarik ya, karena usaha atau upaya pemerintah untuk membuat berbagai aplikasi yang awalnya bertujuan untuk memudahkan masyarakat, tapi karena saking banyaknya malah justru membuat bingung, begitu ya Pak Amin? Siap, itu Mas AB. Oke, baik. Terima kasih Pak Amin. Itu menarik untuk kita dalami lagi. Oke, sebelumnya lanjut kita dengarkan dulu pemaparan dari Mbak Alma. Terima kasih Mas Ade untuk waktunya. Topik yang saya angkat ini judulnya Anggota ASN bersuara isu politik di media sosial. Untuk 5 websitenya, siapanya ini yang terlibat warga sipil negara. Misalnya isu penyelenggaraan netralitas ASN di media sosial menjelang pemilu 2024 kemarin. Pada komen hubungan dengan calon ataupun partai politik. Waktunya isu ini muncul menjelang dan selama proses pemilu 2024. Di mananya pelanggaran terutama terjadi di platform media sosial, contohnya Facebook, Instagram, Twitter, atau X. Baik, karena ASN diwajibkan netral sesuai aturan hukum, sebagian ASN masih kurang memahami dan atau lalai menjaga netralitas hingga terbawa dalam aktivitas politik praktis. Pelanggaran ini dilakukan dengan cara melukai, mencari, dan membagi postingan kampanye hingga menghadiri kegiatan politik. Sanksinya yang akan diberikan berupa teguran, pemberhentian dan pemberhentian hingga pidana. Uraian dampak bila isu ini tidak ditangani. Yang pertama, menurunnya kepercayaan publik. Yang kedua, mengganggu proses demokrasi yang adil. Yang ketiga, konflik internal di lingkungan ASN. Lalu yang keempat, penurunan profesionalisme ASN. 5. Saksi dan kerugian individu ASN. Yang terakhir, keenam, ketidakstabilan politik dan sosial. Yang terkena dampak dari isu netralitas ASN di media sosial yang tidak diselesaikan oleh beberapa pihak antara lain: 1. Aparatur sipil negara atau ASN sendiri. ASN yang melanggar bisa terkena sanksi administratif hingga pidana. Lalu yang kedua, pemerintah dan lembaga. Yang ketiga, masyarakat umum. Yang keempat, calon peserta pemilu dan partai politik. Lalu yang kelima, media sosial dan platform digital. Terkaitan isu ini dengan manajemen ASN, yang pasti pertama, rekrutmen dan seleksi. Lalu yang kedua, pembinaan dan pengembangan SDM.
Oke, siap. Siap. Dari keterkaitan isu dengan manajemen ASN. Isu netralitas ASN di media sosial sangat terikat erat dengan substansi manajemen ASN. Yang pertama, rekrutmen dan seleksi. Lalu yang kedua ada pembinaan dan pengembangan SDM. Yang ketiga, pengawasan dan pengadilan. Lalu yang keempat, penempatan dan promosi. Lalu yang terakhir, manajemen kinerja. Kesimpulannya, isu netralitas ASN ini bukan hanya untuk perilaku individu, tetapi merupakan bagian penting dari manajemen ASN yang meliputi rekrutmen, pembinaan, pengawasan, penempatan, dan manajemen kinerja. Mungkin sekian dari saya. Baik, terima kasih kepada Mbak Alma yang sudah memaparkan. Selanjutnya terakhir pemaparan dari saya, itu yang saya angkat itu mengenai tantangan utama transformasi digital sektor publik di Indonesia. Di sini disebutkan bahwa salah satu yang menjadi alasannya adalah lemahnya infrastruktur digital di daerah tertentu. Analisis 5W1H yang pertama, apa sekitar 12.500 desa di Indonesia masih belum terjangkau sinyal. Padahal misi pemerintah itu adalah untuk meratakan internet ke segala daerah. Dan disinilah awal mula terjadi ketimpangan. Untuk siapanya ada pemerintah melalui Menkom Digi, lalu ada Komisi 1 DPR karena yang mengawasi anggaran untuk kementerian itu adalah Komisi 1, lalu ada investor dan juga masyarakat. Kapan? Dalam rapat kerja tanggal 7 Juli 2025. Di mana desa-desa di berbagai wilayah Indonesia, terutama kawasan zona 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar. Mengapa bisa terjadi? Hal ini disebabkan karena alokasi APBN banyak terserap justru untuk operasional pemeliharaan, bukan untuk pembangunan. Yang kedua, infrastruktur baru belum dibangun secara aktif, dan juga adanya dugaan kurangnya pembiayaan, apalagi yang melibatkan sektor swasta. Bagaimana strategi pemerintah untuk memicu atau mendatangkan investasi swasta? Investasi ini diperlukan untuk mendukung kemajuan blank spot tadi, area yang belum terjangkau sinyal itu biar bisa mendapat kucuran dana, tentu saja dengan pengawasan ketat dari pemerintah. Dampak jika isu ini tidak diselesaikan, yang pertama, marginalisasi digital masyarakat desa tanpa sinyal akan berpeluang tertinggal baik secara informasi, ekonomi maupun pendidikan. Yang kedua, akan memperkuat ketimpangan digital. Terjadi gap akses antara kota dan desa yang akan makin melebar. Tentu saja ini memperlemah pemerataan. Yang ketiga, tidak efisiennya bekerja di daerah tersebut, tidak bisa mendukung program pemerintah smart government, tidak bisa mengakses sistem e-government ataupun menghambat pelayanan publik dan efektivitas administrasi. Yang keempat, tertahannya desa digital atau kalau pemerintah itu nyebutnya smart village. Inisiatif lokal berbasis digital tidak bisa berjalan tanpa akses internet stabil. Oleh karena itu yang blank spot ini tadi itu akan terhambat. Lalu hubungannya dengan agenda ketiga ataupun yang pertama, modul manajemen ASN. ASN di desa tidak dapat menjalankan tugas modern dalam artian digitalisasi pemerintahan yang berada di desa akan terhambat karena keterbatasan konektivitas. Lalu untuk smart ASN
juga tidak bisa, individu-individu ASN juga tidak akan bekerja secara optimal. Mungkin mereka SDM yang mumpuni, tapi karena tidak di fasilitasi oleh internet yang layak, fasilitas yang layak, kinerja mereka juga akan stagnan seperti itu. Lalu ada solusi kreatif dan inovatif yang ini juga merupakan program pemerintah. Yang pertama adalah pemberdayaan desa ataupun komunitas lokal untuk pemeliharaan menara sinyal, atau tower yang dibangun pemerintah. Jadi pemerintah memiliki program membangun tower internet, dan program pemerintah ini ingin melibatkan warga lokal untuk ikut turut andil menjaga. Yang kedua adalah menggunakan teknologi alternatif, tapi ini sepertinya sulit karena ini kaitannya sama satelit ya. Saya pun tidak terlalu paham terkait ini. Yang ketiga, adanya subsidi dan insentif bagi operator. Jadi operator yang mau bekerja di pelosok itu akan mendapatkan kelebihan secara insentif dan juga bantuan dari pemerintah. Lalu yang selanjutnya adalah program transparansi dan juga monitoring. Jadi pemerintah harapannya itu bisa membuat peta digital ya, peta yang menampilkan desa-desa blind spot untuk nantinya secara real time bisa dipantau, bisa dimonitoring untuk memantau perkembangan proses di tiap-tiap daerah. Mungkin ya sebelum saya tutup, ternyata setelah saya dalami lebih lanjut, topik ini tuh terlalu berat kalau untuk kita topik saya ini. Jadi mungkin nanti minta pendapatnya dari teman-teman semua terkait 5 topik yang sudah kita paparkan ini nanti, yang kira-kira mampu kita angkat jadi satu topik itu yang mana. Silakan. Terima kasih. Ya, mungkin bisa minta pendapatnya, silahkan. Dari kelima top. Izin Mas Afif menambahkan, kalau saya sendiri isu yang ingin saya ambil yaitu isu dari Mbak Alma, yaitu tentang saya bersuara di isu politik di media sosial, karena lebih relevan bagi kita dan tidak terlalu berat isunya kalau dibandingkan dengan kita berdebat. Lagi yang isu dari Mas Afif juga terlalu berat kita bahas. Terima kasih Mas Afif. Baik, oke, kita tampung Mas Alvin. Terima kasih masukannya. Yang lain ada masukan 1 putaran, 2 putaran. Oke, ini satu yang mau sepakat dengan usulan Mbak Alma itu ada mungkin. Saya pribadi tapi Pak Amin tadi sudah klarifikasi ke saya, ini belum lengkap. Padahal kalau misal informasi yang disampaikan Amin tadi lengkap dan maksudnya bisa kita angkat, itu lumayan menarik karena ada kontradiksi antara upaya pemerintah yang ingin memajukan atau mempermudah masyarakat itu justru menjadi bumerang. Aplikasi yang kebanyakan itu justru
wabarakatuh.